cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paudia SPD, peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. LPDK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Sabang yang beralamat Jalan Sabang Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Nama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sabang, Dr. Anda Yusmiwati MPD, yang dibantu oleh 50 orang guru dan 7 orang tenaga kependidikan. Jumlah siswa SMK Negeri 1 Sabang 364 siswa. Dibagi kepada 6 kompetensi keahlian. Yang pertama, multimedia. Yang kedua, nautika kapal niaga. Yang ketiga, teknik kendaraan ringan. Yang keempat, akuntansi. Kelima, perhotelan. Dan yang keenam, OTKP. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan praktek bimbingan klasikal dan konseling individu di SMK Negeri 1 Sabang secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa semua, kalau bisa untuk membuka kameranya dulu supaya kita bisa saling mengenal di layar monitor kita masing-masing. Nah, untuk pagi ini, Bapak, untuk mengundang siswa-siswa sekalian di layar Google Meet, ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan di sini, dan semoga itu bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Mungkin bisa menjawab dengan menghidupkan mikrofonnya. Bilang hadir. Hadir Pak. Sudah hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah berhadir pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya minta ke salah satu siswa untuk pagi yang berbahagia ini, pagi yang sudah memasuki siang, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bantu untuk Adam bisa memimpin doa supaya keberkahan ada di kegiatan kita pada hari ini. Untuk Adam, kita persilakan. Hari ini langkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Adam yang sudah memimpin doa kita pada pagi yang berbahagia ini. Ya. Semoga Allah memberkati kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum kita melangkah kepada sesi selanjutnya, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Bahwasanya apa yang kita presentasi, apa yang kita bicarakan pada hari ini, cuma grup kita yang mengetahui, cuma kita yang ada kumpul di ini yang mengetahui, tanpa diketahui ataupun tanpa kita publish ke pihak-pihak yang lain yang di luar daripada yang sama Pak undang melalui link yang sudah dibagikan. Ya kan, ada beberapa hal yang
tolong diartikan. Yang kita bicarakan pada pagi yang berbahagia ini adalah tentang bahaya merokok. Bahaya merokok bagi siswa yang mana sekarang rentan sekali dengan usia-usia remaja, usia-usia siswa memang sudah menjadi perokok-perokok aktif. Mungkin juga yang hadir pada pagi ini sudah banyak juga pengalaman ataupun memang ada siswa-siswa yang memang sudah rutin atau sudah biasa merokok. Diperhatikan di layar. Oke, mungkin ada yang bisa mengartikan apa yang ada di alur arti gambar yang ada di layar. Coba Dea. Baik, menurut saya yang ada di gambar tersebut adalah yang pertama, orang yang perokok dapat merusak paru-parunya menjadi hitam seperti itu. Lalu di gambar ketiga, dengan perokok, seorang perokok itu akan sakit untuk selamanya walaupun sudah menjalani proses pengobatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan Dea. Bagus sekali. Mungkin ada yang kawan-kawan yang lain yang ingin menanggapi dari arti gambar yang sudah kita munculkan di monitor. Alur gambar dari sini di mana seseorang yang mengkonsumsi rokok sangat berbahaya bagi kesehatan, terutamanya bagi gangguan pernapasan seperti paru-paru. Nah, setelah dia merokok, dia maka akan terkena sakit paru-paru tersebut. Selanjutnya, pastinya setelah dia kena penyakit paru-paru, akan diberikan penanganan medis seperti dibawa ke rumah sakit untuk ditanggulangi terkait tentang paru-parunya tersebut. Tanggapannya, bahwasanya apa yang kita perhatikan di layar, seorang perokok itu tidak akan pernah memunculkan ataupun tidak akan bisa jadi orang yang bisa sehat kembali sepenuhnya seandainya memang sudah terkena dari paru-paru seorang perokok. Paru-paru seorang perokok tidak akan bisa sehat maksimal seandainya tanpa mengurangi ataupun menghilangkan kebiasaan merokok. Mungkin gambar seperti itu. Ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan pula yang bisa kita ambil di sini. Bahwasanya seorang perokok akan menderita penyakit yang susah untuk disembuhkan dan akan menderita untuk selama hidup perokok itu sejauh dia tidak menghilangkan kebiasaan merokok. Nah, tolong diperhatikan untuk yang slide kedua. Bisa dilihat apa-apa yang memang racun-racun yang terkandung dalam rokok. Bahwasanya inilah racun-racun yang terkandung dalam rokok yang dihisap oleh perokok-perokok aktif ataupun memang ada sebagian kita yang memang sudah kecanduan dari merokok. Oke, Abi mungkin bisa membaca salah satu atau dua dari racun rokok yang ada di layar supaya kawan-kawan bisa memahami apa yang terkandung dalam rokok yang dihisap oleh pecandu-pecandu rokok. Coba Abi untuk yang satu dan dua bahan racun yang terkandung dalam rokok. Baik, terima kasih. Yang pertama, racun yang terkandung dalam rokok ada asam asetik, yaitu pembersih lantai yang mengandung asam asetik. Kemudian naftalin, yaitu bola-bola pewangi pakaian yang mengandung zat beracun. Dibaca oleh Daivan, racun yang terkandung dalam rokok apa saja kira-kira? Yang untuk dua dari nomor 3 dan nomor 4. Oke, terima kasih. Silakan. Dari berbagai racun yaitu ada hidrogen cyanida, yaitu racun tikus dapat membunuh karena ada kandungan hidrogen cyanida. Rokok mengandung bahan ini juga. Selanjutnya ada aseton. Aseton kita kenal sebagai cairan penghilang kuteks. Zat kimia berbahaya ini terdapat juga pada rokok. Selanjutnya juga ada kadmium.
kadmium, yaitu baterai berguna untuk digunakan sebagai jenis permainan. Tapi Anda bisa bergerak tanpa baterai. Kadmium adalah zat racun yang terdapat pada baterai juga bersemayam. Oke, makasih Devan yang sudah membacakan beberapa itemnya. Yang kesimpulannya bahwasanya inilah kandungan-kandungan yang ada dalam rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita, khususnya bagi remaja yang masih usia sekolah. Inilah racun-racun yang masuk ke tubuh kita setiap kita menghisap satu batang rokok. Bisa melihat bahaya merokok bagi kesehatan. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok. Di antaranya adalah penyakit jantung, stroke, masalah kesuburan, gangguan pada paru-paru, misalnya PPOK dan kanker paru-paru. Pada usia remaja, apa yang dimaksud dengan PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis, yaitu peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. Nah, PPOK ini umumnya ditandai dengan sulit bernafas, batuk berdahak, dan suka bengek. Selain sedikit kita cuaca berubah, kita langsung sakit. Ini salah satu tanda-tanda kita sudah terkena penyakit PPOK, yaitu penyakit paru-paru konstruktif yang kronis. Tak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya ataupun yang perokok pasif. Jadi kita ada di sekitar orang-orang merokok, bukan berarti kita aman daripada efek dari rokok. Malah kita sebagai perokok pasif juga sangat berbahaya. Seandainya juga duduk di antara orang-orang yang memang lagi menghisap rokok. Karena kita sebagai perokok pasif juga sama efeknya dengan orang-orang yang merokok. Nah, sekarang kita lihat efek merokok bagi usia sekolah. Usia remaja kita sekarang, usia sekolah. Usia yang memang dari 15 sampai dengan 19 tahun, itu paru-paru akan berhenti berkembang di usia remaja seandainya kita sudah kecanduan merokok. Gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru-paru pada anak-anak dan remaja ini mengakibatkan paru-paru berhenti untuk tumbuh. Nah, gangguan ini dapat menimbulkan masalah kesehatan yang kronis hingga dia beranjak dewasa. Jadi saat kita dengan usia remaja, paru-paru itu pada masa pertumbuhan. Tapi kalau seandainya memang kita sudah jadi perokok aktif di usia terlalu dini, maka dia akan berhenti berkembang. Dan ini sangat akan menimbulkan masalah kesehatan yang kronis hingga kita nanti beranjak dewasa. Ini salah satu yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya inilah efek merokok bagi remaja usia sekolah yang sangat berbahaya. Rata-rata usia sekolah adalah usia kita yang ada sekarang. Merokok pada usia muda itu dapat menyebabkan kerusakan sistem peredaran darah yang kemudian akan bertambah parah. Jadi merokok pada usia muda sangat menyebabkan kerusakan sistem peredaran darah yang kemudian akan bertambah parah saat dia tumbuh dewasa. Dan yang selanjutnya masalah yang terjadi yaitu penelitian dalam lingkup yang cukup besar dilakukan di Belgia yang melibatkan sebanyak 677 remaja. Dari penelitian ini diketahui bahwasanya remaja yang sering merokok memiliki kepadatan tulang yang rendah serta penurunan puncak pertumbuhan yang seharusnya daripada usianya. Bisa dimengerti kira-kira maksud dari yang Bapak tuliskan ini? Bisa kita lihat inilah efek dari seorang perokok di usia remaja. Usia kita semua yang risikonya lebih besar ketimbang dengan usia orang-orang dewasa. Kita akan terhenti pertumbuhan karena usia remaja adalah usia-usia yang membutuhkan masih banyak. Ini berdasarkan data dari rokok di Indonesia itu mulai merokok ketika usianya belum mencapai 19 tahun. Siapakah mereka? Nah, kita semua. Bahwasanya kelompok usia yang paling banyak merokok di Indonesia adalah usia 15 sampai 19 tahun. Dan urutan kedua adalah kelompok 10 sampai 14 tahun. Itulah urutan-urutan yang memang usia-usia yang sangat rentan merokok, dan rokok itu sebanyak 6 juta orang meninggal setiap tahunnya di dunia.
Bahkan diperkirakan pada tahun 2020, angka kematian disebabkan oleh kebiasaan merokok mencapai 10 juta jiwa setiap tahunnya. Inilah gambaran orang-orang yang meninggal ataupun meninggal karena disebabkan oleh kebiasaan merokok dan penyakit yang diderita karena faktor merokok. Ya, apakah kita setuju dengan poster yang ada di layar? Silakan tunjuk tangan dan matikan mic-nya dulu. Oke, rata-rata kita akan setuju dengan apa yang kita lihat di layar, bahwa stop merokok bukan hanya untuk kesehatan saja, tapi juga untuk lingkungan dan perkembangan kita di usia remaja. Inilah yang bisa kita lihat. Ini salah satu kata bijak yang memang jadi suatu masukan bagi kita, bahwasanya hari ini sebatang rokok berubah menjadi abu. Nah, esok rokok akan mengubah menjadi abu. Inilah satu-satu bijak yang memang perlu kita pahami, kita mengerti, dan istilahnya jadi patokan kita, bahwasanya janganlah di usia remaja kita masih keinginan untuk merokok yang sangat tinggi. Ini penyesalan yang terjadi di akhir usia. Ini tidak ada manfaatnya lagi. Di saat kita sudah dirawat seperti ini, karena faktor merokok sudah tidak ada manfaat yang bisa kita salah satu orang termuda merokok di Indonesia dan sekarang sudah meninggal. Ini adalah satu hal yang dia tuliskan di saat-saat terakhir dalam proses perawatan dia di rumah sakit. Kita lihat tadi bahwasanya itulah bahaya-bahaya yang terkandung dalam merokok dan bahaya-bahaya merokok bagi kita sebagai usia remaja. Kira-kira sampai sejauh ini ada yang perlu ditanyakan? Dipersilakan untuk 3 orang. Tunjuk tangannya di layar. Baik Pak, terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita memberitahukan kepada teman-teman yang usianya remaja tetapi merokok gitu kan? Terkadang di saat kita memberitahukan mereka malah seolah berbicara yang tidak seperlunya gitu. Seharusnya kita terima kayak apaan sih, gak usah sok deh gini gitu. Ada nggak sih Pak mungkin cara menangani para remaja yang merokok di usianya? Sekian, terima kasih. Oke Dea, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin selalu hal yang sulit ya yang terjadi di sekitar kita, bahwasanya di saat kita memberikan satu informasi ya satu larangan yang sifatnya positif, malah tanggapannya negatif. Apa urusan kamu? Itu kan urusan saya beli rokok dengan uang saya sakit saya, apa urusan kamu? Ini ide yang bisa kita tampilkan adalah kita memberikan gambaran poster, memberikan gambaran poster pada anak seperti itu. Ini loh risiko sudah merokok, ini loh risiko orang yang merokok. Kamu bisa lihat, misalnya kawan di kelas kita, ada waktu-waktu kita sharing dan ngomong dengan mereka, kita bisa menunjukkan poster-poster yang memang orang-orang yang sudah dalam perawatan merokok. Dan kita bisa memberikan informasi bahwasanya usia remaja merokok itu akan lebih menghambat cita-cita daripada siswa tersebut. Kita bisa memberikan poster dan gambar-gambar yang menunjukkan bahwasanya efek dari perokok yang sudah mengalami penyakit ataupun sudah mengalami kesakitan dan sudah dalam proses perawatan. Itu teori. Nah, setelah kita menunjukkan bukti, ini loh risikonya. Mungkin dengan seperti itu mereka akan lebih cepat tanggap dan bisa mengintrospeksi diri. Kadang-kadang di usia remaja, di usia kita masih banyak cita-cita yang ingin kita capai, tapi dengan merokok itu akan sangat berhalangan dan sangat menutup kemungkinan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu deh. Yang lain lagi mungkin yang ingin memberikan tanggapan apa yang sudah kita presentasikan tadi ataupun ingin bertanya, sehingga kita karena rata-rata kita di sini yang hadir di kelas ini yang cowoknya mungkin adalah sudah pernah merokok walaupun bukan merokok aktif, tapi minimal sekali siswa-siswa yang bersangkutan pernah lah menghisap
rokok walaupun bukan seorang pecandu rokok yang ada di kelas kita pada siang hari ini. Ya seperti itu ya. Rata-rata yang cowok-cowok pernah merokok ya. Devan, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada tanggapan yang ingin diberikan? Baik Pak, terima kasih. Saya mau bertanya. Sekarang kan penyalahgunaan rokok lebih cenderung disebarkan atau dikonsumsi oleh remaja Pak. Nah, apakah kan ada salah satu cara untuk si remaja tersebut tidak menggunakan rokok, yaitu seorang pemerintah atau di kota tersebut ada membuat peraturan terkait stop penjualan untuk rokok bagi anak yang berada di bawah umur. Nah Pak, untuk saat ini sendiri apakah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur terkait tidak menjual rokok ke kalangan anak-anak yang masih di bawah umur Pak? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Devan. Bagus sekali pertanyaannya. Sekarang memang sudah ada peraturan pemerintah yang melarang penjualan rokok untuk usia remaja dan usia sekolah, dan rokok itu dilarang menyebar di lingkungan sekolah. Seandainya memang mereka ada tersebar rokok dan pengedar rokok di lingkungan sekolah, itu langsung bisa dikenakan sanksi yang berat. Karena dilarang menggunakan motor yang di luar daripada pihak di luar dari sekolah, itu mungkin agak lebih sulit. Kios-kios ataupun toko-toko yang memang ada di luar sekolah, di sekitar kita juga masih banyak yang menjual. Bisa kita lihat sama-sama saat kita pulang sekolah, masih banyak juga kios-kios ataupun toko-toko yang menjual rokok untuk siswa yang masih memakai pakaian seragam sekolah. Bisa kita lihat kan? Bisa kita lihat di sekitar kita banyak kios-kios yang masih menjual. Tapi peraturan pemerintah melarang rokok itu diperjualbelikan kepada usia sekolah dan dilarang beredar di sekolah. Itu akan diberikan sanksi yang berat sampai dengan bisa dikeluarkan dari sekolah. Seandainya memang ada siswa yang merokok dan mengedarkan rokok di lingkungan sekolah. Seperti itu, Depan. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi? Sebelum kita next. Oke, Abi. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Nah Pak, bagaimana cara menghilangkan kecanduan merokok bagi seorang perokok? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kecanduan merokok bagi kita yang memang usia remaja. Misalnya usia remaja dengan 100%, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggantikan posisi rokok itu dengan sesuatu. Apakah itu dengan cemilan, apakah itu dengan permen, apakah memang sesuatu yang bisa kita lakukan yang lebih bermanfaat. Itu yang pertama dari faktor makanannya. Apakah cemilannya, apakah permen yang bisa menggantikan posisi rokok di saat kita ingin merokok. Yang kedua, kita bisa mencari aktivitas lebih positif. Aktivitas olahraga yang memang kita sukai. Kita minat misalnya dari bidang apa. Nah, kita lebih bisa mendalami untuk aktivitas olahraga dan bisa mengikuti teater-teater, dalam artian kegiatan-kegiatan sifatnya lebih positif. Itu hal yang bisa kita lakukan untuk tahap-tahap pertama kita menghilangkan rokok. Walaupun di tahap pertama mungkin untuk menghilangkan 100% itu agak berat. Tapi dengan secara bertahap yang kita lakukan seperti yang kita bicarakan tadi, dengan menggantikan posisi rokok dengan makanan yang lain, insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa menghilangkan rokok dengan full nantinya. Mungkin seperti itu, Abi ya. Kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita?
Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Ya, itulah gambaran-gambaran yang terjadi dan efek-efek yang akan terjadi seandainya kita seorang perokok. Dari video itu bisa disimpulkan banyak hal yang akan timbul ataupun misalnya dari video itu itulah yang tidak kita tahu, yang kita ketahui inilah yang risiko sebagai seorang perokok yang terjadi dalam tubuh kita. Mungkin kita harapkan seperti itu dan dengan video yang sudah kita tampilkan tadi jadi satu motivator bagi kita untuk berhenti merokok. Dari video yang bisa kita tampilkan tadi ada yang bisa memberi tanggapan ataupun masukan ataupun tambahan sehingga kawan-kawan kita yang hadir pada siang hari ini lebih memahami bahwasanya risiko merokok itu adalah hal yang tidak baik. Terima kasih atas partisipasi siswa semua dan kita harapkan ada pertemuan selanjutnya yang bisa kita lakukan dan siswa-siswa yang hadir pada hari ini yang memang sebagian besar memang sudah pernah merasakan rokok bisa menghindari untuk merokok. Dan setelah kita melihat risiko-risiko perokok, kita melihat video-video yang menceritakan tentang bahaya merokok, sehingga kita harapkan kita sama-sama bisa menghindari untuk merokok, menghindar dari rokok dan bisa menghilangkan rokok kebiasaan kita merokok. Bisa kira-kira? Bisa ya, kita mengharapkan. Setuju nggak kira-kira kita berhenti untuk merokok? Oke, silakan mereka setuju nggak kira-kira merokok? Setuju lah. Yes, alright. Oke, untuk kita komit untuk hari ini tidak merokok dan semua siswa yang merokok di sekolah akan Bapak pantau kembali sejauh mana ada perubahan yang terjadi setelah kita mengetahui risiko-risiko ataupun bahaya-bahaya sebagai seorang perokok. Dipersilakan untuk memimpin doa penutup kita pada siang hari ini. Baik, supaya pertemuan kita ini bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Al untuk doa yang sudah dibacakan dan memimpin doa untuk kita pada siang hari ini. Semoga kiranya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk penutup saya Bapak ada sedikit pertanyaan dan semoga ini jadi asalnya jadi satu patokan kita untuk komit ke depan apa yang kita harapkan. Kira-kira untuk kita perjanjian kita pada siang hari ini, kita komit nggak? Kita setuju bahwasanya kita tidak akan jadi setuju atau tidak setujunya dengan membuka mic untuk semua siswa yang hadir. Oke, Bapak tanyakan kembali. Kira-kira kita setuju nggak? Dan komit kita akan tidak Setuju, Pak. Setuju, Pak. rokok untuk ke depan. Ya, setuju.
Oke, terima kasih. Kita kopi pada hari ini untuk tetap mempertahankan tidak akan merokok untuk pribadi kita dan tidak akan merusak lingkungan karena kita sebagai seorang perokok. Terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri untuk pertemuan kita siang hari ini untuk tetap mempertahankan tidak akan merokok untuk pribadi kita dan tidak akan merusak lingkungan karena kita sebagai seorang perokok. Terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri untuk pertemuan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar.